Di zaman yang sangat jauh, ketika manusia belum menulis sejarah, belum mengenal peradaban, dan belum memelihara hewan, hidup itu adalah perjuangan. Dunia membeku, musim dingin tak kenal ampun, dan satu kesalahan kecil bisa berakhir dengan kematian. Tapi di tengah kerasnya zaman es, lahir satu kisah tentang keberanian, kehilangan, dan awal mula persahabatan yang akan mengubah dunia selamanya. Inilah kisah Alpha. Kita diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Keda. Ia adalah anak dari kepala suku, seorang pemimpin yang disegani karena keberaniannya dalam berburu. Suku mereka hidup dengan berburu dan berpindah, mengandalkan insting dan keberanian untuk bertahan hidup. Keda adalah anak yang baik, penyayang, dan sensitif, tapi banyak orang meragukan apakah dia cukup kuat untuk menjadi pemburu. Sang ayah, meskipun keras, percaya bahwa sudah waktunya anaknya ikut dalam ekspedisi berburu pertamanya. Sebelum pergi, ibunya memberinya kalung sebagai simbol kekuatan dan mengajarkan satu hal penting: pimpin dengan hati, bukan hanya dengan kekuatan. Rombongan pemburu berjalan jauh ke pegunungan yang dingin dan berbahaya. Mereka mengintai kawanan kerbau liar di tebing curam. Saat waktu berburu tiba, mereka menyerbu. Namun keadaan jadi kacau. Salah satu kerbau menyerang balik. Keda berusaha menghindar, tetapi kerbau itu mengejarnya. Dan dia pun diseruduk hingga terjatuh, tapi kerbau itu balik lagi dan menyerangnya. Sayangnya, baju Keda tersangkut di tanduk kerbau itu dan menyeretnya sampai ke ujung tebing. Ayah mencoba membantu, tetapi semua itu terlambat. Dan akhirnya, Keda jatuh dari tebing. Para pemburu mencari, tapi tak menemukan jasadnya. Sang ayah dengan hati berat mengira anaknya telah mati. Dengan upacara kecil, ia meninggalkan batu kenangan di tepi tebing dan suku pun pulang. Tapi kenyataannya, Keda masih hidup. Ternyata, Keda jatuh menghantam batu di sisi tebing. Dengan sisa tenaga, ia berusaha turun perlahan. Walau badai dan hujan deras mulai mengguyur, Keda tak menyerah. Saat ia melihat ke bawah, air sudah membanjiri seluruh dasar jurang. Tanpa pilihan lain, Keda memutuskan untuk terjun. Tubuhnya pun terbawa arus deras, hingga akhirnya ia pingsan. Adegan berpindah. Keda terbangun dari pingsannya, tubuhnya lemah, dan ia baru menyadari kakinya patah. Dengan peralatan seadanya, ia mencoba mengobatinya. Kemudian ia pergi menuju tebing tempat ia pertama kali jatuh. Di sana, ia melihat sebuah makam yang dibangun oleh ayahnya. Keda pun terduduk meratapi nasibnya yang begitu berat. Dari kejauhan, Keda melihat seekor serigala sedang mengintainya. Ia mencoba menjauh dengan hati-hati. Adegan berpindah, Keda sedang mencari air minum. Karena kelaparan, ia terpaksa memakan cacing yang ia temukan di tanah. Tanpa ia sadari, serigala itu masih mengintainya dari kejauhan. Dan tiba-tiba, serigala itu mengejarnya. Keda langsung berlari dan memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Namun, saat kakinya hampir mencapai cabang atas, serigala itu berhasil menggigit kakinya. Untungnya, Keda sigap. Dengan cepat ia menusuk serigala itu dengan pisaunya. Ia pun berhasil menyelamatkan diri dan naik ke atas pohon. Namun serigala itu tidak pergi, ia justru menunggu di bawah pohon sampai malam tiba. Keda tertidur hingga pagi hari. Saat bangun, ia mulai membuat alat seperti tombak, berniat membunuh serigala yang menyerangnya semalam. Tapi saat Keda melihat luka di tubuh serigala itu, ia mengurungkan niatnya. Bukannya membunuh, Keda justru memilih untuk menyelamatkannya. Ia mengobati luka serigala itu dan bahkan memberinya makan. Ketika Keda hendak melanjutkan perjalanannya, ia mencoba mengusir serigala itu. Namun serigala tersebut tidak mau pergi. Keda pun meninggalkannya dan berjalan sendiri. Tapi tak disangka, serigala itu diam-diam mengikutinya. Beberapa kali Keda mencoba mengusirnya lagi, tapi serigala itu tetap bertahan. Hingga akhirnya Keda mulai menerimanya. Serigala itu kini menjadi teman seperti
perjalanan. Dan seiring waktu berjalan, keduanya pun semakin akrab. Musim dingin pun tiba. Scene berpindah saat Keda sedang berburu babi hutan, dibantu oleh serigala yang selalu menemaninya. Dengan kerja sama yang solid, mereka berhasil menumbangkan babi tersebut. Malam pun datang. Keda sedang asik menyantap hasil buruannya, tiba-tiba muncul kawanan serigala dari kegelapan. Serigala yang selalu bersama Keda perlahan mendekati kawanan itu, dan tanpa diduga, ia pergi bersama mereka. Keda tampak sangat sedih. Hari-hari berikutnya ia lanjutkan perjalanan seorang diri. Suatu saat sedang berjalan, Keda melihat kawanan serigala dari kejauhan. Ia pun mengejarnya dengan penuh harapan. Namun nahas, ia justru terjatuh ke dalam air yang membeku. Beruntung, serigala yang dulu menemaninya datang dan menyelamatkannya. Keda pun berhasil naik ke daratan dan segera menghangatkan diri. Serigala itu kembali menemaninya. Mereka pun bersama lagi. Scene berpindah, Keda menemukan sebuah tenda, namun saat ia mendekat, penghuninya sudah tidak bernyawa. Keda melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia dikejutkan oleh badai salju besar di depannya, dan di saat bersamaan muncul serigala liar lain yang terlihat ganas. Mereka berusaha menyerang. Keda pun terpaksa lari masuk ke dalam badai salju untuk menghindari kejaran serigala-serigala buas itu. Keda selamat dari kejaran serigala itu, namun ketika semuanya terasa baik-baik saja, datang lagi masalah baru. Serigala mencium ancaman dari kejauhan, dan ternyata itu adalah seekor macan hitam. Saat macan itu ingin menerkam Keda, serigalanya langsung sigap menyerang. Dan beruntung tepat mengenai tubuh macan tersebut. Keda memanggil serigala itu, dan untungnya serigala itu selamat. Perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan kondisi badai salju yang makin tebal, dan kondisi Keda yang sedang sakit kini semakin parah. Namun ia terus berusaha berjalan, berharap menemukan suku mereka. Masalah kembali datang. Serigala itu tiba-tiba tak kuat lagi berjalan. Walau begitu, Keda tetap menemaninya dan bahkan menggendong serigala itu di punggungnya. Dari kejauhan, Keda melihat sebuah tenda. Dengan sisa tenaga, ia berjalan menuju tempat itu. Dan akhirnya sampai. Ayahnya yang berada di sana tampak heran dan tak percaya, namun setelah melihat lebih dekat, ternyata benar. Itu adalah Keda yang masih hidup. Namun, Keda langsung pingsan. Saat ia terbangun, ia sudah berada di dalam tenda bersama serigala yang menemaninya. Ternyata, serigala itu sedang melahirkan. Di akhir film, kamu tahu sendiri semuanya berujung indah. Serigala itu kini memiliki anak-anak yang lucu. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini sangat kuat, selama masih ada harapan, teruslah berjuang, dan jangan pernah menyerah selama masih ada kesempatan untuk hidup. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton alur cerita ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, kasih like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.